Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian kelima seri yang ke-8. Kitab Daniel pasal 8 dengan perikop domba jantan dan kambing jantan. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belshazzar, nampaklah kepadaku, Daniel, suatu penglihatan sesudah yang tampak kepadaku dahulu itu. Aku melihat dalam penglihatan itu, dan sementara aku melihat, aku berada di Puri Susan yang ada di wilayah Elam, dan aku melihat dalam penglihatan itu bahwa aku sedang di tepi sungai Ulai. Aku mengangkat mukaku dan melihat, tampak seekor domba jantan berdiri di tepi sungai itu. Tanduknya 2 dan kedua tanduk itu tinggi, tetapi yang satu lebih tinggi dari yang lain, dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. Aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara, dan ke selatan, dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia. Dan tidak ada yang dapat membebaskan dari kuasanya. Ia berbuat sekehendak hatinya dan membesarkan diri. Tetapi sementara aku memperhatikannya, tampak seekor kambing jantan datang dari sebelah barat yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah. Dan kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Ia datang pada domba jantan yang 2 tanduknya, dan yang kulihat berdiri di depan sungai itu, lalu menyerangnya dengan keganasan yang hebat. Aku melihatnya mendekati domba jantan itu. Ia menggeram, lalu di tanduknya domba jantan itu dipatahkannya kedua tanduknya, dan domba jantan itu tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia. Dihempaskannya dia ke bumi, diinjak-injaknya, dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya. Kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya. Tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, padalah tanduk yang besar itu, lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh, sejajar dengan keempat mata angin yang dari langit. Maka dari satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur,
dan ke arah tanah permai. Ia menjadi besar, bahkan sampai kepada bala tentara langit, dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang, dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya, dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari, dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. Suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari. Kebenaran dihempaskannya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya semuanya berhasil. Kemudian, kudengar seorang kudus berbicara, dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, "Sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan, dan bala tentara yang diinjak-injak?" Maka ia menjawab, "Sampai lewat 2300 petang dan pagi. Lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar." Sedang aku, Daniel, melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya. Maka tampaklah seorang berdiri di depanku yang rupanya seperti seorang laki-laki, dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru, "Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu." Lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri, dan ketika ia datang, terkejutlah aku dan jatuh tertelungkup. Lalu ia berkata kepadaku, "Pahamilah anak manusia, bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa." Sementara ia berbicara dengan aku, jatuh pingsanlah aku, tertelungkup ke tanah. Tetapi ia menyentuh aku dan membuat aku berdiri kembali. Lalu berkatalah ia, "Kuberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka ini, sebab hal itu mengenai akhir zaman. Domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia. Dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani. Dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. Dan bahwa tanduk itu patah, dan pada tempatnya itu muncul 4 buah. Berarti 4 kerajaan akan muncul dari bangsa itu, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. Kekuatannya akan menjadi hebat, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan. Dan apa yang dilakukannya akan berhasil.
orang-orang berkuasa akan dibinasakannya, juga umat orang kudus. Dan oleh karena akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil. Ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya. Dan dengan tak disangka-sangka, banyak orang akan dibinasakannya. Juga ia akan bangkit melawan raja segala raja. Tetapi tanpa perbuatan tangan manusia, ia akan dihancurkan. Adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar. Tetapi engkau sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Maka aku, Daniel, lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja. Dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tetapi tidak memahaminya. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Daniel pasal yang ke-8. Sedikit perenungan mengenai pasal ini tentang nubuatan domba dan kambing jantan dan penglihatan tentang 2.300 petang dan pagi berdasarkan ayat panduan perenungan Daniel 8 ayat 3, ayat 5 dan ayat yang ke-6 dengan bunyi nas. Aku mengangkat mukaku dan melihat tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu. Tanduknya 2 dan kedua tanduk itu tinggi. Tetapi yang satu lebih tinggi dari yang lain dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. Tetapi sementara aku memperhatikannya, tampak seekor kambing jantan datang dari sebelah barat yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah. Dan kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Ia datang pada domba jantan yang 2 tanduknya dan yang kulihat berdiri di depan sungai itu, lalu menyerangnya dengan keganasan yang hebat. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, di sini di pasal yang ke-8, Daniel membawa kita pada perjalanan menarik lainnya ke dalam sejarah dunia yang masih harus dijelajahi. Dan sekarang kita akan mengawali perjalanan kita dengan kerajaan Media Persia dan Yunani, karena kerajaan Babel telah dikalahkan. Beralih dari binatang buas yang menakutkan di pasal yang ke-7 kitab Daniel, sekarang kita datang pada penglihatan yang berikutnya yang menampilkan 2 jenis hewan. Hewan yang dilihat adalah hewan yang biasa-biasa saja, yaitu seekor domba jantan dan seekor kambing jantan. Tapi ada hal-hal aneh yang membuat keduanya menjadi tidak seperti domba dan kambing normal lainnya. Domba jantan yang dilihat oleh Nabi Daniel memiliki 2 tanduk yang tinggi, tapi tanduk yang satu lebih tinggi dari tanduk yang lain. Dan tanduk yang paling tinggi itu tumbuhnya belakangan atau terakhir. Domba jantan yang dilihat oleh Daniel itu menanduk ke barat, utara, dan selatan. Tidak ada seekor binatang pun yang dapat tahan menghadapi dia, bahkan tidak ada yang dapat terbebas dari kuasanya. Oleh sebab itu, ia berbuat sekehendak hatinya dan membesarkan diri. Tapi tiba-tiba tampak seekor kambing jantan dari sebelah barat yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah dengan tanduk aneh di antara kedua matanya, dan datang menyerang domba jantan itu dengan keganasan yang hebat. Kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya, tapi ketika ia sampai kepada puncak kuasanya,
maka patahlah tanduknya yang aneh itu. Namun di tempat tanduk yang patah itu tumbuh 4 tanduk aneh lainnya, sejajar dengan keempat mata angin, dan dari salah satu tanduk itu muncullah satu tanduk kecil yang kemudian menjadi besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Ia menjadi besar bahkan sampai kepada bala tentara langit, dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang, dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya, dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari, dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. Suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari, kebenaran dihempaskannya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya, semuanya berhasil. Lihat Daniel 8 ayat 3 sampai 12. Untuk penglihatan ini Nabi Daniel sangat terheran-heran, ia menjadi sangat bingung bahkan sampai jatuh sakit karenanya. Lalu malaikat Gabriel diutus oleh Tuhan untuk memberi penjelasan kepada Daniel bahwa apa yang dilihatnya itu adalah gambaran tentang masa depan yang masih jauh atau akhir zaman. Lihat Daniel 8 ayat 19 dan ayat yang ke-27. Malaikat Gabriel dengan senang hati mengatakan kepada Daniel beberapa hal dari apa yang ingin diketahuinya, baik domba jantan maupun kambing jantan. Tetapi malaikat Gabriel menyisakan bagian dari penglihatan di ayat yang ke-14, yaitu tentang tempat kudus yang akan dipulihkan. Apakah ini berbicara tentang pemulihan reruntuhan bait suci di Yerusalem? Tapi mengapa sampai 2300 hari baru tempat kudus itu dipulihkan? Sahabat-sahabatku, 2300 hari nubuatan sama dengan 2300 tahun literal. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, malaikat penafsir dalam hal ini malaikat Gabriel telah menjelaskan domba jantan yang dilihat oleh Nabi Daniel dengan kedua tanduknya itu ialah melambangkan raja-raja orang Media dan Persia. Dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani. Dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. Dan bahwa tanduk itu patah, dan pada tempatnya itu muncul 4 buah tanduk lagi. Berarti 4 kerajaan akan muncul dari bangsa itu, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. Kekuatannya akan menjadi hebat, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan, dan apa yang dilakukannya akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya, juga umat orang kudus. Dan oleh karena akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil. Ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya, dan dengan tak disangka-sangka, banyak orang akan dibinasakannya, juga ia akan bangkit melawan raja segala raja. Tetapi tanpa perbuatan tangan manusia, ia akan dihancurkan. Lihat Daniel 8 ayat 20 sampai 25. Tetapi sekali lagi, apa arti dari sebuah tempat kudus yang akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar? Sebab Daniel hanya memiliki beberapa petunjuk untuk dipikirkan saat malaikat Gabriel meninggalkan dirinya, bahwa penglihatan mengenai nubuatan 2300 petang dan pagi adalah benar. Walaupun penggenapannya masih jauh dari zaman Daniel, karena penglihatan ini menunjukkan akhir masa atau akhir dari zaman. Untuk itu pena ilham ilahi roh nubuat kemenangan akhir halaman 428 alinea pertama dan kedua, 429 alinea ketiga, 441 alinea kedua, 440 alinea ketiga dan halaman 441 alinea pertama, terang kecil ini menjelaskan. Alkitab yang di atas segala sesuatu yang lain telah menjadi landasan dan tiang utama iman tentang kedatangan Kristus telah menyatakan, sampai 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan kepada keadaan yang wajar. Daniel 8 ayat 14. Kata-kata ini tidak asing lagi bagi orang-orang yang percaya kepada kedatangan Tuhan yang segera kala itu.
Kata-kata nubuatan ini diulang-ulangi oleh bibir ribuan orang sebagai kata-kata semboyan iman mereka. Semua merasa bahwa ke atas kejadian-kejadian yang dinubuatkan, kesanalah bergantung penantian dan harapan mereka. Hari-hari nubuatan itu telah ditunjukkan akan berakhir pada musim gugur tahun 1844. Sama seperti dunia Kristen lain kala itu, pada umumnya orang-orang yang menunggu kedatangan Yesus berpendapat bahwa dunia ini atau bagian daripadanya adalah bait suci itu. Dan mereka mengerti bahwa pemulihan bait suci adalah penyucian dunia ini oleh api pada hari terakhir yang besar itu, dan bahwa hal ini akan terjadi pada kedatangan yang kedua kali. Sejak waktu itu, mereka mengambil kesimpulan bahwa Kristus akan kembali ke dunia ini pada tahun 1844. Tetapi waktu yang ditetapkan telah berlalu dan Tuhan tidak juga datang kembali. Orang-orang percaya tahu bahwa firman Allah tidak bisa salah, tapi penafsiran mereka akan nubuatan itulah yang salah. Tetapi di manakah letak kesalahan itu? Allah telah menuntun umat-Nya dalam pergerakan Advent yang besar itu. Kuasanya dan kemuliaannya telah menolong pekerjaan itu, dan Ia tidak akan membiarkan berakhir dalam kegelapan dan kekecewaan untuk dicela sebagai gerakan palsu dan fanatik. Allah tidak akan membiarkan firman-Nya terlibat dalam keraguan-raguan dan ketidakpastian. Meskipun banyak yang meninggalkan perhitungan masa nubuatan mereka yang mula-mula dan menyangkal ketepatan gerakan yang didasarkan atasnya, tapi yang lain-lainnya tidak mau meninggalkan pokok-pokok iman dan pengalaman yang telah ditunjang oleh Alkitab dan oleh kesaksian Roh Allah. Mereka percaya bahwa mereka telah menerima prinsip penafsiran yang benar dan mempelajari nubuatan-nubuatan, dan bahwa adalah tugas mereka untuk berpegang teguh kepada kebenaran yang telah diperoleh dan meneruskan menyelidiki Alkitab. Dan dengan doa yang sungguh-sungguh, mereka memeriksa kembali kedudukan mereka dan mempelajari Alkitab untuk menemukan kesalahan mereka. Dengan demikian, mereka yang mengikuti dalam terang perkataan nubuat itu melihat bahwa sebagai gantinya datang ke dunia ini pada akhir masa 2300 hari pada tahun 1844, Kristus memasuki bilik yang maha kudus dalam bait suci sorgawi untuk melaksanakan pekerjaan penutup dari pekerjaan pendamaian, persiapan kepada hari kedatangannya. Selama 18 abad lamanya pekerjaan pelayanan ini berlangsung di bilik yang suci, dan darah Kristus dipersembahkan atas nama orang-orang percaya yang menyesali dosa-dosanya, mendapatkan pengampunan dan penerimaan mereka kepada Bapa. Namun dosa-dosa mereka masih tertulis di dalam buku catatan. Sebagaimana dalam upacara lambang ada pekerjaan pendamaian pada akhir tahun, demikian juga sebelum pekerjaan Kristus untuk menebus manusia diselesaikan. Ada pekerjaan pendamaian untuk memindahkan dosa-dosa dari tempat kudus, dan inilah upacara yang telah dimulai pada waktu masa 2300 hari itu berakhir. Pada waktu itu, sebagaimana dinubuatkan dalam kitab Daniel, imam besar kita memasuki bilik yang maha kudus untuk melaksanakan bagian terakhir dari pekerjaannya untuk memulihkan tempat kudus itu, seperti yang tercatat dalam kitab Ibrani pasal 9. Pekerjaan pembersihan ini harus dilakukan sebelum kedatangan Kristus untuk menyelamatkan umat-Nya, karena apabila Ia datang, upah ada bersama-sama dengan Dia yang akan diberikannya kepada tiap-tiap orang menurut perbuatannya. Wahyu 20 ayat 12. Mari sahabat-sahabat firman, mari kita renungkan ini bersama, dan mari kita ucapkan banyak terima kasih dan limpah syukur kepada Allah Bapa dan kepada Kristus Yesus, imam besar kita, yang pada saat ini masih sedang menyelesaikan pekerjaan pembersihan di bait suci sorgawi dalam bilik yang maha kudus. Pekerjaan pembersihan hampir selesai. Kiranya dosa-dosa kita diampuni dan kita sepenuhnya berdamai dengan Allah oleh jasa Kristus Tuhan. Yesus Kristus akan segera kembali. Mari persiapkan diri untuk menyambut kedatangannya. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha.
Shalom.